Di sini saya akan menjelaskan sejarah filsafat ilmu. Sejarah filsafat ilmu. Sejarah pemikiran para filosof oleh dunia barat telah dibagi menjadi 3 periode, yaitu pertama, zaman kuno yang terbagi 2 periode, yaitu zaman pra-Sokrates dan pasca-Sokrates, di mana pada zaman ini terdapat kemajuan manusia. Kedua, zaman pertengahan, yakni zaman di mana alam pikiran dikungkung atau didominasi oleh gereja. Zaman ini telah menunjukkan kemunduran pemikiran manusia. Kebebasan pemikiran sangat terbatas, perkembangan sains amat sulit, dan perkembangan filsafat tersendat-sendat. Ketiga, zaman modern, yakni zaman sesudah abad pertengahan berakhir hingga sekarang. Namun batas yang jelas tentang kapan abad pertengahan berakhir sangat sulit ditentukan. Begitupun juga dengan zaman modern itu sendiri masih terbagi-bagi, yakni zaman Renaissance 14-17, zaman modern 17-19, dan zaman kontemporer abad 20. Jadi yang dimaksud zaman modern pada makalah ini adalah zaman modern pada abad 17-19 yang membicarakan tentang sumber pengetahuan. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap filsafat adalah rasionalisme, materialisme, idealisme, positivisme, marxisme, eksistensialisme, fenomenologi, pragmatisme. Periode filsafat Yunani. Terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi lebih rasional. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dalam bentuk teknologi. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Periodisasi perkembangan ilmu. Zaman pra-Yunani kuno. Manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan, faktor yang mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat. Mitologi dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat karena mite merupakan percobaan untuk mengerti. Melalui mite, manusia mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan kejadian yang berlangsung di dalamnya. Karya puisi Homeros yang mempunyai nilai edukatif, mempengaruhi ilmu pengetahuan, ilmu ukur, dan ilmu hitung, mempengaruhi perkembangan ilmu astronomi di Yunani. B. Zaman Yunani kuno. Pada masa ini, orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapat. Bangsa Yunani tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani mulai menumbuhkan sikap senang menyelidiki sesuatu secara kritis yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Filsuf atau ahli pikir pada masa kini, Thales, Pythagoras, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. C. Zaman abad pertengahan. Tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Semboyannya Ancilla Theologia atau abdi agama. Timbulnya agama Kristen. Problemanya pandangan Yunani kuno mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Namun agama Kristen mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Filsafatnya mengalami 2 periode. Pertama, periode patristik, yaitu agama Kristen menetapkan diri atau keluar memperkuat gereja dan ke dalam menetapkan dogma. 2. Periode skolastik, pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antar agama dan filsafat. Pemikiran filsafat yang berkembang ke arah nominalisme, pengertian umum hanya momen yang tidak mempunyai nilai kebenaran objektif. Zaman Renaissance. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan
biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia, sepanjang abad ke-15 dan 15. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Bisa dikatakan abad pertengahan berakhir kala datangnya zaman Renaissance. Sebagian orang menganggap bahwa modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma agama. Renaissance, zaman peralihan kebudayaan abad pertengahan menjadi kebudayaan modern. Manusia merindukan pemikiran yang bebas, mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri tanpa campur tangan ilahi. Ilmu pengetahuan yang berkembang adalah astronomi. Tokoh yang terkenal, salah satunya Roger Bacon. Pengalaman empiris menjadi landasan bagi semua ilmu pengetahuan. Matematika adalah syarat mutlak untuk mengolah ilmu pengetahuan. Kopernikus, bumi dan planet mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat. Heliosentrisme. Johannes Kepler, orbit semua planet berbentuk elips. Dalam waktu yang sama, garis penghubung antar planet dan matahari melintasi bidang yang luasnya sama. Lalu ada Galileo Galilei, membuat teropong bintang terbesar dan menyimpulkan bahwa planet tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya dari matahari. Zaman modern. Berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Tokoh yang terkenal ialah René Descartes atau Bapak Filsafat Modern yang menemukan sistem koordinat. Lalu Isaac Newton, dia menemukan teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Lalu ada Charles Darwin yang teori evolusi, makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dan dengan lingkungan yang dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersisih karena kalah bersaing. Aliran pada masa Renaissance sampai masa modern. Aliran yang ada pada saat itu adalah sebagai berikut. Rasionalisme, adanya pendirian bahwa kebenaran-kebenaran yang hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan menggunakan akal. Adanya suatu penjabaran secara logik atau deduksi untuk memberikan pembuktian mengenai lain-lain segi dari seluruh sisi bidang pengetahuan berdasarkan atas apa yang dianggap sebagai kebenaran hakiki. Lalu empirisme, sumber pengetahuan yang memadai ialah pengalaman yang lahir yang menyangkut dunia dan pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia. 3. Kritisisme. Menurut Immanuel Kant, pengetahuan itu seharusnya sintetis a priori. Pengetahuan yang bersumber dari rasio dan empiris yang sekaligus bersifat a priori atau rasional dan a posteriori atau empiris. 4. Idealisme. Filsafat bersumber dari kritismesnya Immanuel Kant yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif merupakan murid Kant. Demikian juga dengan Schelling yang filsafatnya disebut dengan idealisme ini yang disintesiskan dalam filsafat idealisme mutlaknya Hegel. Bagi Hegel, pikiran adalah esensi dari alam dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan. 5.
positivisme terhadap arti dan pemikiran dalam struktur dunia, bahwa intuisi dasar yang menjadi asal idealisme. 6. Marxisme. Filsafat positivisme Comte disebut juga paham empirisme kritis, bahwa pengamatan dengan teori berjalan seiring. Rasionalisme. Kata rasionalisme terdiri dari dua suku kata, yaitu rasio yang berarti akal atau pikiran, dan isme yang berarti paham atau pendapat. Rasionalisme ialah suatu paham yang berpendapat bahwa kebenaran yang tertinggi terletak pada dan bersumber dari akal manusia. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran ini, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Hanya rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Yang benar hanyalah tindakan akal yang terang benderang, yang disebut ideas claires et distinctes, pikiran yang terang benderang dan terpilih-pilih. Idea terang benderang ini pemberian Tuhan sebelum orang dilahirkan. Sebagai pemberian Tuhan, maka tak mungkin tak benar. Aliran rasionalisme ada dua macam, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, aliran rasionalisme adalah lawan dari autoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik aliran agama. Sedangkan dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan mengetahui objek empirisme, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Pengetahuan dari empirisme dianggap sering menyesatkan. Adapun alat berpikir adalah kaidah-kaidah yang logis. Tokoh rasionalisme René Descartes. Peletak fondasi aliran ini adalah René Descartes. Sebagai bapak filsafat modern, Descartes berasal dari Prancis, lahir di tahun 1596 di sebuah kota bernama La Haye dan wafat pada 1650 di Stockholm. Karya pentingnya ialah Discours de la Méthode, uraian tentang metode, terbit tahun 1637, Meditationes de prima philosophia, atau renungan tentang filsafat, dan lain-lain. Lanjutan dari ungkapan sederhana ini dapat diambil beberapa rumusan sebagai berikut. 1. Eksistensi manusia yang paling sempurna ialah rasionya, sehingga rasio berperan sebagai pengenal dirinya sesuai dengan koherensi antara berpikir dan berada. Artinya, keberadaan manusia terwujud atau terkonsep setelah dia memikirkan dirinya. 2. Dengan rasio, manusia berhasil menemukan kesan atau pengetahuan baru tentang dirinya yang tidak atau kurang diketahui sebelumnya, kecuali melalui sumber lain, yaitu kitab suci. 3. Rasio tidak hanya sebagai penemu kesan, pengetahuan, dan kebenaran, melainkan kebenaran atau pengetahuan hanyalah yang diperoleh melalui rasio tersebut. Spinoza. Nama lengkapnya ialah Baruch de Spinoza. Ia lahir di Amsterdam pada tahun 1632 dan wafat 1677 di Den Haag. Sebagai filsuf pengikut rasionalisme, Spinoza sangat tertarik pada Descartes, kecuali ahli dalam bidang filsafat. Filsuf ini juga ahli dalam bidang politik, teologika, dan etika. Ini terekam dalam 3 bukunya, yaitu Tractus
Theologico Politicus terbit tahun 1670, Etica Ordine Geometrico Demonstrate terbit 1677, dan Tracus Politicus 1677. Leibniz ialah filosof Jerman. Pusat metafisiknya adalah idea tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Metafisiknya Leibniz ini sama memusatkan perhatian pada substansi, yaitu prinsip akal yang mencukupi, yang secara sederhana dapat dirumuskan. Sesuatu harus mempunyai alasan, bahkan Tuhan harus mempunyai alasan untuk setiap yang diciptakannya. Empirisme berasal dari kata empiri yang berarti indera atau alat indera, dan ditambah akhiran isme sebagai suatu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan atau kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Untuk memahami inti filsafat empirisme, perlu memahami dua ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori makna dan teori tentang pengetahuan. Teori pertama adalah teori makna. Pada aliran empirisme biasanya dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Pada abad pertengahan, teori ini diringkaskan dalam rumus nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, atau tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. John Locke menentang ajaran idea bawaan pada orang-orang rasionalis jiwa mind. Itu tatkala orang dilahirkan ke dalam keadaan kosong, laksana kertas putih atau tabula rasa yang belum ada tulisan di atasnya, dan setiap idea diperolehnya mestilah datang melalui pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman di sini ialah pengalaman indrawi atau pengetahuan itu datang dari observasi yang kita lakukan terhadap jiwa kita sendiri dengan alat yang diperoleh oleh Locke, disebut inner sense. Dan ini teori yang kedua. Teori pengetahuan dapat diringkaskan sebagai berikut. Menurut orang rasionalis, ada beberapa kebenaran umum seperti setiap kejadian tentu mempunyai sebab, dasar-dasar matematika, dan beberapa prinsip dasar etika, dan kebenaran-kebenaran itu benar dengan sendirinya, yang dikenal dengan istilah kebenaran a priori yang diperoleh lewat intuisi rasional. Empirisme menolak pendapat itu. Tidak ada kemampuan intuisi rasional itu. Semua kebenaran yang disebut tadi adalah kebenaran yang diperoleh lewat observasi. Jadi ia kebenaran a posteriori. Tokoh empirisme salah satunya adalah Francis Bacon. Lalu ada Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, kritisisme. Pendirian aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang. Rasionalisme berpendirian bahwa rasionalah sumber pengenalan atau pengetahuan, sedang empirisme sebaliknya, berpendirian bahwa pengalamanlah yang menjadi sumber tersebut. Aliran ini mencoba memadukan perbedaan pendapat kedua aliran tersebut. Dengan tokohnya adalah Immanuel Kant. Ia mencoba mengembangkan suatu sintesis atas dua pendekatan yang bertentangan ini.
Lalu idealisme. Idealisme berasal dari kata idea yang berarti gambaran atau pemikiran, dan isme yang berarti paham atau pendapat. Idealisme ialah suatu pandangan dunia atau metafisika yang menyatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa, atau bisa disebut dengan aliran filsafat yang menjelaskan bahwa kebenaran atau pengetahuan sesungguhnya bukan bersumber dari rasio atau empiri, melainkan dari gambaran manusia tentang suatu pengamatan. Tokoh idealisme salah satunya J.G. Fichte. Lalu F.W.J. Schelling. Lalu ada Hegel. Selanjutnya materialisme, berasal dari materi yang berarti benda. Materialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa kebenaran tidaklah ditentukan oleh gambaran, melainkan oleh benda, dan seluruh kenyataan yang ada dirumuskan dan ditentukan oleh benda. Aliran ini memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi belaka. Tokoh materialisme ialah Ludwig Feuerbach, Karl Marx. Lalu positivisme. Positivisme berasal dari kata positif yang berarti jelas dan bisa digambarkan seperti bermanfaat. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, suatu di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Lalu ada fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phenomenon yang mengandung 3 pengertian saling terkait, yaitu yang langsung nampak, sesuatu yang langsung menampakkan diri tetapi masih terselubung, dan proses penampakan. Berpijak pada 3 pengertian di atas, maka fenomenologi menurut istilah dikembangkan ialah filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan hasil deskripsi intuitif manusia terhadap suatu objek sesuai dengan penampakan diri objek tersebut. Tokoh fenomenologi Edmund Husserl, Max Scheler. Lalu eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, dari kata dasar eksis atau itu sendiri, adalah bahasa Latin yang artinya ex, keluar dari sistare atau berdiri. Jadi eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Secara umum eksistensialisme dimaksudkan sebagai aliran filsafat yang membicarakan kebenaran segala sesuatu, termasuk manusia. Permasalahannya adalah siapa yang benar-benar berada, apakah manusia atau Tuhan atau kedua-duanya. Tokoh eksistensialisme ialah Martin Heidegger. Lalu ada pragmatisme. Pragmatisme ialah dari kata pragma yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan, perbuatan, dan juga manfaat. Aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif atau tidak mutlak. Tokohnya ialah William James, John Dewey. Sekian dari saya.
Zaman kontemporer. Bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi. Tokohnya Albert Einstein. Alam semesta bersifat kekal dan tidak mengakui adanya penciptaan alam. Penemuan teknologi, komunikasi, dan informasi seperti komputer, satelit, komunikasi, internet. Lalu terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam, bioteknologi dan teknologi cloning. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan.